Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran hari ini adalah seni budaya dan prakarya. Nah, untuk bab pertama adalah gambar dan bentuk tiga dimensi. Nah, kira-kira apa sih menggambar itu dan jenisnya apa saja ya? Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan ketika kita menggambar gambar tiga dimensi itu bagaimana ya? Apa saja ya? Untuk mengetahuinya kita lihat video selengkapnya. Jangan lupa diperhatikan, jangan dilihat slide-nya saja atau gambar, kemudian tulisannya saja, akan tetapi didengarkan ketika Bu Desi menjelaskan, ya. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian dari menggambar. Nah, kira-kira menggambar itu apa sih? Nah, menggambar adalah salah satu karya dua dimensi, karena gambar itu hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah saja, misalnya dari arah depan. Nah, hanya bisa melihat gambar tersebut. Nah, kemudian jenis-jenisnya nih, misalnya yang pertama adalah gambar tiga dimensi, adalah menggambar dengan bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, jadi terlihat seperti gambar sungguhan, seperti benda sungguhan. Nah, kemudian gambar karya sketsa, yaitu gambar sketsa ini adalah gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya terakhir. Nah, itu masih berupa garis-garis atau gambar pudar atau pensil yang digambar pudar. Nah, sebuah sketsa memiliki tujuan untuk merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman. Nah, gambar yang pertama adalah gambar bentuk tiga dimensi dan gambar yang kedua adalah gambar sketsa. Nah, kemudian lanjut ke prinsip menggambar bentuk tiga dimensi. Yang pertama adalah model. Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Nah, di sini ada dua tipe atau dua jenis. Yang pertama adalah menggambar secara langsung, yaitu dengan menatap model di depan kamu, menatap modelnya langsung atau bendanya di depan mata kamu. Nah, kamu tinggal menggambar dan mencontoh gambar yang ada di depan mata kamu. Nah, kemudian yang kedua adalah menggambar secara tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung berarti kamu menggambar melihat model dari foto atau melihat benda yang akan kamu gambar itu dari foto. Nah, kemudian kamu baru meniru apa yang ada di foto tersebut. Kemudian yang kedua adalah perspektif. Nah, gambar hendaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, kalau gambar itu dekat, maka kelihatan besar pada saat kamu menggambarnya. Nah, kalau jauh, maka kamu menggambarnya terlihat jauh. Kemudian proporsi atau suatu benda yang tersusun dari suatu kesatuan berdasarkan ukuran atau bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, jika gambar yang kamu buat tidak sesuai dengan proporsi, maka akan terkesan janggal. Dalam proporsi dalam menggambar bentuk adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda perlu diperhatikan. Nah, dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar yang dihasilkan akan tampak wajar atau terlihat seperti gambar yang sebenarnya atau bentuk aslinya. Nah, kemudian komposisi. Komposisi adalah tatanan susunan yang menyangkut letak objek gambar. Nah, untuk hal ini, gambar bentuk yang baik haruslah diperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Kemudian bayang-bayang atau shadow. Nah, dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang akan sangat menentukan terciptanya kesan tiga dimensi. Nah, itu kalau kita menggambar di bagian belakang itu ada bayang-bayangnya. Nah, itu terkesan seperti gambar sungguhan dan memiliki bayang-bayang. Nah, kemudian lanjut ke teknik-teknik menggambar. Yang pertama adalah teknik pointillis. Teknik ini adalah teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Lihat saja gambar gajah itu dari titik-titik, nah menjadi gambar gajah. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik dazzle atau gosok. Teknik ini menggambar dengan cara menggosok dengan tangan atau kapas. Nah, kemudian menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Biasanya digambar menggunakan pensil. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik siluet. Teknik ini adalah teknik blok, teknik menutup objek gambar dengan menggunakan
menggunakan satu warna. Nah, sehingga teknik ini memenuhi objek dalam satu warna. Contohnya warna hitam, boleh saja tidak hanya warna hitam tetapi warna ungu, merah, hijau dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 adalah teknik arsir atau cross hatching, memberikan efek warna bayang-bayang. Teknik arsir adalah teknik menggambar yang dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta atau alat lain berupa garis-garis yang berulang hingga membuat kesan gelap terang. Nah, bedanya teknik arsir dengan teknik dasel ini adalah kalau teknik dasel itu lebih lembut atau lebih merata, sedangkan teknik arsir itu terlihat garisnya dan menimbulkan bayang-bayang di belakangnya. Lanjut ke yang kelima adalah teknik akuarel. Akuarel adalah sapuan basah yang mana teknik menggambar menggunakan bahan dengan campuran air di kertasnya, kain atau bidang yang lainnya. Nah, biasanya lukisan ini dengan sapuan atau warna yang tipis, transparan dan tembus pandang. Lihat saja gambar ikan itu warnanya transparan dan tembus pandang. Nah, itu biasanya bidangnya atau bahannya diberikan campuran air sehingga terlihat transparan dan tembus pandang. Nah, lanjut ke teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik melukis yang alat medianya menggunakan macam-macam cat, misalnya menggunakan cat air, cat akrilik atau cat minyak, dan dengan sapuan tebal. Nah, terlihat itu warnanya tebal. Beda dengan akuarel. Kalau akuarel itu dengan sapuan tipis sehingga terlihat transparan. Kalau yang plakat ini terlihat tebal warnanya. Kemudian lanjut yang ke teknik spray adalah teknik lukisan yang dilukis dengan cara menyemprotkan cat pada gambar atau lukisan. Nah, ini biasanya menggunakan pilok. Nah, kemudian teknik tempera adalah teknik melukis dengan cara menggambar di sebuah dinding dan cat dasarnya masih basah sehingga hasilnya terlihat menyatu. Catnya terlihat menyatu. Kemudian lanjut ke teknik garis atau linear. Ini dilakukan dengan menggambar suatu objek baik dari segi garis, yaitu garis lengkung maupun garis lurus. Nah, materi cukup didengarkan, tidak perlu dicatat. Nah, lanjut ke tugasnya proyek 1. Apa yang dimaksud dengan menggambar 3 dimensi? Jelaskan. Kemudian yang kedua, termasuk apa gambar di bawah ini? Nah, jenisnya ya, bukan tekniknya, tapi jenis gambar apa. Nomor 3 adalah gambar di bawah ini menggunakan teknik apa dan jelaskan. Nah, kira-kira yang A itu gambar apa menggunakan teknik apa, dijelaskan. Kemudian yang B gambar apa, dijelaskan tekniknya pakai teknik apa. Nomor 4, sebutkan 6 prinsip dalam menggambar bentuk 3 dimensi. Disebutkan saja, tidak perlu dijelaskan.